Banyak orang merasa sudah hidup hanya karena tubuhnya bergerak. Bangun pagi, bekerja, berbicara, lalu kembali tidur. Seakan dengan itu semua sudah cukup. Tapi coba tanyakan pada dirimu, apakah benar kamu merasakan hidup ini? Atau jangan-jangan hanya mengulang kebiasaan tanpa arah? Inilah yang sering luput. Manusia bisa sibuk, tapi kehilangan inti dari kehidupannya sendiri. Setiap tarikan napas yang keluar masuk tidak pernah bisa kita ciptakan sendiri. Setiap detak yang teratur di dalam dada berjalan tanpa kita perintah. Hidup tidak sepenuhnya di tangan kita. Ada sesuatu yang lebih besar yang membuat semua ini mungkin. Saat menyadarinya, ada kerendahan hati yang tumbuh. Kita tidak sekuat yang kita kira dan tidak sebebas yang kita bayangkan. Justru disitulah letak nilai hidup. Menyadari bahwa kita diberi kesempatan, bukan memiliki segalanya. Lalu lihatlah hubungan kita dengan orang lain. Seringkali kata yang terucap bisa menguatkan, tapi bisa juga melukai. Tindakan kecil mampu meninggalkan jejak yang panjang. Tanpa orang lain, kita tidak akan bertahan. Kita tumbuh karena ditolong, kita hidup karena dibersamai. Namun berapa banyak orang yang lupa bahwa dirinya pun bergantung pada sesama. Mereka mengira cukup dengan dirinya sendiri. Padahal tanpa orang lain, ia tidak akan menjadi apa-apa. Kesadaran ini menuntun kita untuk lebih peduli, lebih peka, dan tidak semena-mena. Kesadaran seperti ini sering tertutup oleh kesibukan. Kita terlalu sibuk mengejar hal-hal di luar, sampai lupa pada apa yang seharusnya kita rawat di dalam. Padahal inti dari hidup bukan hanya tentang memiliki lebih banyak, melainkan memahami apa yang telah diberikan. Saat seseorang mulai membuka dirinya, ia menemukan bahwa hidup bukan sekadar rutinitas, melainkan amanah. Amanah untuk menjaga diri, orang lain, dan juga tempat ia berpijak. Inilah jalan yang sering diabaikan. Sebagian orang menertawakannya, sebagian lagi menundanya. Mereka berkata, nanti saja, hidup masih panjang. Padahal tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama waktu yang tersisa. Menunda berarti membiarkan diri terus kosong. Sedangkan siapapun yang berani membuka diri, sekarang akan menemukan bahwa hidup punya arti yang lebih dalam daripada sekadar rutinitas. Hidup dengan rasa membuat langkahmu berbeda. Engkau tidak lagi sekadar mengulang hari, tetapi memahami bahwa setiap hari punya makna. Engkau tidak lagi sibuk membuktikan diri, tetapi belajar untuk mengerti apa yang sebenarnya penting. Engkau tidak lagi hanya mengejar kepuasan sesaat, tetapi belajar menjaga apa yang lebih bernilai. Itulah yang membuat manusia benar-benar menjadi insan, bukan hanya sekadar tubuh yang berjalan. Jangan biarkan hidupmu terbuang dalam kebiasaan tanpa rasa. Gunakan kesempatan ini untuk menyalakan kembali apa yang seharusnya tidak pernah padam. Karena hanya dengan itu, hidupmu akan terasa penuh arti. Dan bila engkau ingin melangkah lebih jauh, menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang perjalanan ini, tetaplah bersama kami di Hati Nusantara Channel. Jadikan ruang ini sebagai pengingat, agar langkahmu tidak kosong, tetapi penuh makna. Manusia bisa hidup dengan pengetahuan yang luas, teknologi yang maju, dan kemudahan di sekitar, tetapi tetap merasa ada ruang kosong yang tidak bisa diisi. Mereka berusaha menutupinya dengan kesibukan, hiburan, atau pencapaian, namun kekosongan itu tetap ada. Itulah tanda bahwa rasa dalam dirinya tertutup. Ketika rasa tertutup, hidup terasa berat meski kelihatan baik-baik saja. Tidak ada kedamaian, hanya kepuasan singkat yang cepat menghilang. Coba lihat bagaimana seseorang bisa memiliki banyak harta, tetapi hatinya gelisah setiap malam.
Lihat bagaimana ada orang yang setiap hari bertemu banyak orang, tetapi tetap merasa sepi di dalam. Lihat juga mereka yang tampak kuat dan berkuasa, tetapi begitu mudah runtuh saat masalah datang. Semua ini bukan karena mereka kurang pintar atau kurang beruntung, melainkan karena ada bagian dari dirinya yang tidak disentuh, rasa yang sesungguhnya. Tanpa itu, manusia akan terus merasa ada yang hilang, meski ia mendapatkan banyak hal. Rasa yang tertutup membuat manusia lebih mudah marah, lebih cepat putus asa, dan lebih sering menyalahkan. Hidupnya penuh reaksi, bukan pemahaman. Ia terseret oleh keadaan, bukan mampu melihat apa yang sebenarnya sedang berlangsung. Saat orang kehilangan rasa, ia tidak lagi bisa membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya sementara. Akibatnya, hidupnya penuh kebingungan, seperti berjalan tanpa arah meski langkahnya cepat. Namun rasa itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup. Ada kalanya seseorang tiba-tiba merasakan sesuatu yang dalam, entah saat melihat langit malam, saat kehilangan orang tercinta, atau saat mendapatkan anugerah yang tak terduga. Di momen itu, ia seperti diingatkan bahwa hidup ini lebih besar daripada apa yang terlihat. Itulah tanda bahwa rasa masih ada, menunggu untuk disadari kembali. Tapi seringkali manusia segera menutupnya lagi karena takut, sibuk, atau tidak tahu harus bagaimana. Membuka kembali rasa bukan berarti melakukan hal besar yang rumit. Ia dimulai dari hal kecil yang sederhana. Ketika kamu berhenti sejenak dari kebisingan dunia, kamu bisa mendengar sesuatu yang lebih jernih di dalam dirimu. Ketika kamu memperhatikan dengan tulus apa yang terjadi di sekitarmu, kamu mulai melihat bahwa hidup bukan hanya tentang dirimu sendiri. Dan ketika kamu berani menerima rasa yang muncul, baik yang nyaman maupun tidak, saat itu kamu sedang melangkah menuju pemahaman yang lebih dalam. Ada orang yang menemukan rasa itu ketika ia benar-benar jatuh. Semua yang ia banggakan hilang, dan ia tidak punya pilihan selain melihat ke dalam dirinya. Ada juga yang menemukannya saat ia merasakan kebahagiaan yang sederhana, seperti senyum anak kecil atau udara pagi yang segar. Setiap orang punya pintunya masing-masing. Yang membedakan hanyalah apakah pintu itu dibuka atau terus dibiarkan terkunci. Jika dibuka, manusia akan menemukan bahwa hidup yang sebelumnya terasa berat bisa berubah menjadi ringan karena ia tidak lagi melawan, melainkan memahami. Rasa yang terbuka membuat manusia tidak mudah goyah. Bukan berarti hidupnya bebas masalah, tetapi ia punya pijakan yang kuat. Ketika kesulitan datang, ia bisa melihat makna di baliknya. Ketika nikmat datang, ia bisa menikmatinya tanpa menjadi buta karenanya. Rasa yang terbuka membuat manusia mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ia tidak lagi tenggelam dalam hal kecil, karena ia melihat gambaran yang lebih besar. Ia tidak lagi mudah diombang-ambingkan, karena ia tahu ada sesuatu yang lebih kokoh yang menopangnya. Perjalanan ini bukan soal cepat atau lambat, melainkan soal kejujuran. Apakah seseorang berani jujur mengakui kekosongan dalam dirinya? Apakah ia berani mengakui bahwa selama ini ia hanya menutup rasa itu dengan hal-hal luar? Jika berani, maka ia sudah memulai perjalanan yang sebenarnya. Tidak ada langkah yang lebih penting daripada langkah pertama, membuka diri. Dari sana, rasa akan menuntun manusia sedikit demi sedikit, membawa pada pemahaman yang tidak bisa didapat hanya dengan membaca atau mendengar, tetapi dengan mengalami langsung. Rasa itu seperti cahaya.
Ia mungkin redup karena tertutup banyak hal, tetapi begitu sedikit saja ruang dibuka, cahaya itu akan masuk. Dan semakin luas ruang yang dibuka, semakin terang pula cahaya yang hadir. Hidup yang sebelumnya gelap menjadi lebih jelas. Hidup yang sebelumnya terasa berat menjadi lebih ringan. Hidup yang sebelumnya terasa hampa mulai dipenuhi arti. Semua itu bukan karena keadaan luar berubah, melainkan karena cara manusia merasakan hidupnya berubah. Bagian yang sering dilupakan adalah bahwa rasa tidak hanya tentang diri sendiri. Ia juga menyentuh bagaimana kita melihat orang lain dan lingkungan kita. Saat rasa terbuka, kita lebih mudah memahami orang lain, bukan hanya menilai dari luarnya. Kita juga lebih peka terhadap lingkungan, karena kita sadar hidup tidak bisa berjalan sendiri. Tanpa orang lain dan tanpa tempat berpijak, kita bukan siapa-siapa. Inilah yang membuat rasa menjadi dasar penting dalam hidup. Ia menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih luas daripada sekadar diri sendiri. Jika semua ini terasa jauh, itu wajar. Banyak orang menjalani hidup bertahun-tahun tanpa pernah menyinggung soal rasa, tetapi tidak pernah ada kata terlambat. Selama masih ada napas, selama masih ada kesempatan, rasa itu bisa dibuka kembali. Tidak peduli seberapa lama ia tertutup, cahaya yang ada di dalamnya tetap menunggu untuk bersinar. Yang diperlukan hanyalah keberanian untuk berhenti menutup diri dan kesediaan untuk benar-benar merasakan. Ada hal penting lain yang sering terlupakan. Rasa bukan sesuatu yang bisa dipinjam dari orang lain. Ia tidak muncul hanya karena kita mendengar nasihat atau membaca banyak buku. Semua itu bisa menjadi jalan, tetapi pintu terakhir selalu ada di dalam diri kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa, karena rasa hanya akan tumbuh ketika kita sendiri yang mengizinkan. Itulah sebabnya, meski ada banyak ilmu dan informasi yang beredar, tetap ada orang yang tidak berubah sama sekali. Mereka mendengar, tetapi tidak membiarkan dirinya merasakan. Dan ada juga orang sederhana, tanpa banyak kata, tetapi jiwanya tenang, karena ia berani membuka pintu rasa itu. Rasa juga bukan sesuatu yang bisa dicapai sekali lalu selesai. Ia harus dijaga setiap hari, seperti api yang butuh bahan bakar. Jika dibiarkan, api akan padam dan rasa kembali tertutup. Karena itu, manusia perlu terus mengingat, perlu terus menjaga, agar api itu tidak hilang. Dengan begitu, rasa bukan hanya hadir sesaat, tetapi menjadi bagian dari hidup yang menuntun langkah demi langkah. Rasa yang dijaga tidak hanya menuntun langkah pribadi, tetapi juga menyentuh kehidupan di sekitar, memengaruhi cara kita berbicara, cara kita memperlakukan, bahkan cara kita menghargai setiap detik yang berlalu. Dengan begitu, rasa tidak berhenti pada diri, melainkan tumbuh menjadi cahaya yang menular. Setiap manusia akan sampai pada akhir perjalanannya. Tidak ada yang bisa menentukan kapan itu terjadi. Yang bisa kita lakukan hanyalah memperhatikan bagaimana kita menggunakan waktu yang ada hari ini. Ada orang yang menghabiskan hari-harinya dengan sibuk bekerja. Ada juga yang menjalaninya dengan lebih tenang. Perbedaan itu wajar. Namun pada akhirnya, yang penting adalah apakah hari-hari itu membawa arti atau tidak. Seringkali kita lebih sibuk memikirkan apa yang terlihat dari luar. Pekerjaan, rumah, benda yang dimiliki. Semua itu memang penting untuk hidup, tetapi semua itu bisa berubah. Hari ini ada, besok bisa hilang. Yang tidak mudah hilang adalah apa yang kita tinggalkan di dalam diri orang lain. Cara kita berbicara,
cara kita memperlakukan orang di sekitar, dan keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Hal-hal sederhana itu yang membekas paling lama. Ada orang yang disukai karena sikapnya yang menenangkan. Ada yang dikenang karena ucapannya yang membuat orang lain kuat. Ada juga yang diingat karena perbuatannya yang membantu tanpa banyak bicara. Semua ini bukan soal besar atau kecilnya hal yang dilakukan, melainkan soal ketulusan saat melakukannya. Apapun yang lahir dari ketulusan akan selalu lebih lama tinggal di ingatan. Kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang kita punya. Bisa panjang, bisa singkat. Karena itu menunggu saat yang dianggap tepat seringkali justru membuat kita kehilangan kesempatan. Banyak orang menunda untuk meminta maaf, menunda untuk memberi perhatian, menunda untuk melakukan kebaikan sederhana. Padahal tidak ada jaminan esok hari masih menunggu. Yang benar-benar ada hanyalah hari ini. Maka hari ini seharusnya dijalani dengan sungguh-sungguh. Hidup tidak diukur dari berapa lama kita ada, tetapi dari bagaimana kita menggunakannya. Ada orang yang panjang usianya, tetapi tidak banyak yang bisa dikenang. Ada juga yang singkat waktunya, tetapi setiap orang merasakan kehilangan yang dalam ketika ia pergi. Yang membedakan hanyalah seberapa nyata ia memberi arti kepada orang lain melalui sikap, kata, dan tindakan yang ia lakukan setiap hari. Karena itu, setiap orang sebaiknya bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang ingin aku tinggalkan? Apakah aku ingin diingat hanya karena apa yang pernah aku miliki? Atau karena bagaimana aku membuat orang lain merasa saat bersama denganku? Pertanyaan ini sederhana, tetapi jawabannya bisa menentukan arah hidup seseorang. Jawaban itu tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diputuskan oleh orang lain. Hanya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Ketika seseorang berusaha menjaga sikapnya, berbicara dengan hati, dan bertindak dengan tulus, ia sedang membangun sesuatu yang tidak mudah hilang. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Warisan itu tidak berbentuk benda, tetapi terasa nyata dalam kehidupan yang disentuh olehnya. Hal ini yang membuat kehidupan seseorang tetap berarti, bahkan setelah ia tidak lagi ada. Banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan tanpa menunggu besar atau kecil. Menyapa dengan tulus bisa membuat orang lain merasa dihargai. Mendengarkan tanpa menyela bisa memberi ruang lega bagi yang sedang tertekan. Menepati janji, sekecil apapun, menumbuhkan rasa percaya yang bertahan lama. Semua ini tidak membutuhkan syarat khusus. Tidak harus kaya, tidak harus berkuasa, bahkan tidak harus pintar. Yang dibutuhkan hanyalah kesediaan untuk melakukannya dengan hati yang jujur. Dari hal-hal sederhana inilah, manusia membangun hubungan yang kuat satu sama lain dan meninggalkan jejak yang tidak mudah terhapus. Inilah penutup dari perjalanan kita kali ini. Semoga setiap orang yang mendengar mampu melihat kembali hari-harinya dan berani menggunakannya dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu menunggu kesempatan besar. Hal kecil yang dilakukan dengan tulus sudah cukup untuk membuat hidup ini bernilai. Dan bila engkau ingin terus mendapatkan pengingat agar langkahmu tetap terjaga, tetaplah bersama kami di Hati Nusantara Channel. Jadikan ruang ini sebagai sahabat yang menemanimu, agar hidupmu tidak sekadar berlalu, tetapi benar-benar membawa arti.